Sejak awal namanya diseret masuk ke gelanggang politik nasional, Gibran udah kayak magnet kontroversi. Bukan karena dia cari masalah, tapi karena posisinya yang unik. Muda, anak presiden, dan tiba-tiba jadi calon wakil presiden. Orang banyak yang kaget, bahkan ada yang bilang ini kebetulan yang terlalu pas buat bisa dipercaya. Tapi justru di situ menariknya. Perjalanan Gibran bukan cerita lurus, mulus, melainkan jalan yang penuh batu kerikil. Waktu Mahkamah Konstitusi mutusin soal syarat usia, langsung banyak yang ngegas. Ah, ini pasti settingan, ini nepotisme, ini permainan kuasa, begitu kata sebagian orang. Tapi di balik semua teriakan itu, kita lupa kalau hukum emang bisa memberi ruang tafsir. Dan tafsir itulah yang membuka jalan buat Gibran. Kalau jalannya ada dan dia memenuhi syarat, salahnya di mana? Apa salahnya dia? Karena kebetulan punya kesempatan yang jarang orang lain punya. Bayangin posisi Gibran saat itu. Baru aja sukses jadi wali kota Solo, masih belajar ngatur kota kecil, tiba-tiba dilempar ke panggung nasional dengan beban super berat. Publik bukan sekadar mengawasi, tapi menaruh ekspektasi segunung. Seolah-olah kalau dia gagal satu langkah, itu jadi bukti kalau semua orang yang ngeremehin dia dari awal benar. Berat pasti, tapi Gibran jalan terus. Kontroversi soal usia muda jadi bahan gorengan paling laris. Padahal kalau dipikir-pikir, banyak juga pemimpin dunia yang usianya muda. Justru energi muda itulah yang kadang dibutuhin buat ngelawan birokrasi yang udah usang. Gibran bisa aja cuek, tapi dia memilih untuk tetap jalan dengan caranya. Kalem, fokus kerja, dan gak terlalu banyak buang waktu buat ngeladenin tuduhan yang tiap hari datang kayak hujan deras. Buat sebagian orang, langkah Gibran dianggap simbol kemunduran demokrasi. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, ini justru bentuk keberanian. Dia tahu akan dihantam kanan kiri, tapi tetap berdiri di atas panggung. Itu bukan keberanian yang lahir dari nekat semata, tapi karena dia percaya kalau nggak ada anak muda yang berani maju, politik kita akan terus dipenuhi wajah lama dengan pola lama. Dan ya, banyak yang nuduh kalau jalannya mulus karena nama besar Jokowi. Tapi orang sering lupa, nama besar itu bukan tiket otomatis ke hati rakyat. Kalau benar semudah itu, gak mungkin ada anak pejabat lain yang gagal total di politik. Nama besar mungkin pintu, tapi isi rumah tetap harus dibangun sendiri. Dan Gibran pelan tapi pasti lagi nunjukin isi rumahnya ke publik. Kita juga harus jujur, Gibran gak pernah maksa orang buat suka. Dia cuma hadir, ambil kesempatan yang ada, dan kerja. Kalau nanti hasilnya gagal, biar sejarah yang menilai. Tapi buat apa ngehujat dia bahkan sebelum dia punya ruang buat ngebuktiin dirinya? Bukankah adil kalau kita kasih kesempatan dulu, baru menilai dengan mata terbuka, bukan dari prasangka? Kontroversi awal ini memang bikin jalan Gibran gak mulus. Tapi justru di situ dia ditempa. Anak muda mana yang langsung dilempar ke lautan badai sebesar itu? Kalau dia bisa bertahan, itu bukti kalau mentalnya nggak biasa-biasa aja. Mental baja nggak lahir dari sanjungan, tapi dari kritik yang bertubi-tubi. Dan sampai sekarang, dia masih berdiri. Itu aja udah bukti. Kalau kita lihat lebih dalam, Gibran ini bukan sekadar anak presiden yang numpang nama. Dia punya gaya sendiri, cara komunikasi sendiri, bahkan sering bikin kejutan dengan keluguannya yang malah bikin publik mikir ulang. Dari semua kontroversi itu, sebenarnya muncul satu pelajaran penting. Jangan buru-buru ngecap seseorang sebelum waktunya. Dan sekarang, di usianya yang makin mateng, semua tudingan dari masa lalu jadi semacam catatan perjalanan. Ya, mungkin menyakitkan, mungkin gak adil, tapi semua itu bikin ulang tahunnya tahun ini punya makna beda. Bahwa di balik sorak-sorai pro kontra, ada sosok yang tetap berjalan tegak dengan kepala yang gak mudah tunduk. Gibran, dengan segala keterbatasan dan kelebihannya, tetap punya hak buat ngebuktiin dirinya. Dan itu menurut saya adalah sesuatu yang patut kita dukung. Kalau ngomongin Gibran, nggak bisa lepas dari dunia digital.
Era sekarang, satu postingan itu bisa jadi senjata, satu akun anonim bisa jadi bom waktu, dan Gibran pernah kena badai itu. Nama Fufu Fafa sempet bikin gaduh, seolah-olah itu cerminan dirinya. Padahal, di dunia maya, apapun bisa dipelintir, dicocok-cocokkan, bahkan digoreng sampai gosong. Isu itu jadi heboh karena publik terlalu cepat nelen mentah-mentah cerita yang beredar. Kita sering lupa, dunia digital itu penuh jebakan. Apa yang viral belum tentu benar, apa yang rame belum tentu fakta. Gibran pun nggak pernah sekalipun terbukti secara hukum terlibat, tapi stigma itu terlanjur melekat. Dan itu yang bikin repot, karena opini publik lebih keras daripada palu hakim. Bayangin, gimana rasanya dituduh melakukan sesuatu yang lo sendiri nggak bisa bener-bener buktikan salah atau bener, tapi publik udah telanjur percaya. Itu kayak jalan di tengah pasar, terus semua orang nunjuk lo sambil bisik-bisik. Sakitnya bukan cuma di telinga, tapi juga di hati. Tapi Gibran, lagi-lagi milih diem. Diem bukan berarti kalah, tapi tahu kapan harus ngomong, kapan harus menahan diri. Justru di titik itu, kita bisa lihat sisi lain Gibran. Dia nggak ngotot bantah ke sana-sini. Dia paham, makin dibantah, makin jadi bahan gosip. Kadang, kedewasaan itu ditunjukkan dengan sikap tenang, bukan dengan berisik. Dan sikap itu jarang dimiliki anak muda seusianya. Gibran milih buat fokus kerja, karena dia tahu waktu dan tindakan nyata lebih lantang dari klarifikasi. Kalau dipikir-pikir, semua orang punya masa lalu digital yang nggak mulus. Bedanya, kita orang biasa nggak disorot. Tapi kalau lo jadi tokoh publik, satu salah ketik bisa jadi headline. Nah, bedanya Gibran, dia nggak pernah kabur dari bayang-bayang itu. Dia hadepin dengan kepala tegak. Itu tanda kalau dia nggak minder sama gosip, meski gosipnya udah level nasional. Isu itu juga bikin banyak orang ngetes mental Gibran. Bisa nggak dia tetap kerja kalau dihantam gosip terus? Ternyata bisa. Dia masih hadir di rapat-rapat, masih jalanin tugas, masih bercanda ringan sama wartawan. Itu bukti kalau gosip nggak bisa bikin dia runtuh. Malah makin diteken, makin kelihatan kalau Gibran punya daya tahan lebih dari yang orang kira. Kadang, gosip kayak gitu tuh justru ujian. Kalau dia benar-benar lemah, pasti udah tumbang. Tapi faktanya dia tetap berdiri. Itu bukan cuma soal mental, tapi soal keyakinan. Kalau dia tahu dirinya nggak seperti yang dituduhkan, ngapain takut? Biarkan waktu yang jadi saksi. Dan waktu sampai hari ini udah membuktikan nggak ada bukti nyata yang bisa nyeret dia ke meja hijau. Kita juga perlu adil. Jangan karena satu isu yang belum jelas, kita nutup mata sama kerja nyatanya. Kalau lihat rekam jejak Gibran di Solo, banyak terobosan yang dia coba. Memang nggak sempurna, tapi ada niat baik yang konsisten. Niat baik itu lebih berharga daripada gosip yang cuma jadi konsumsi sesaat. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang harus kita hargai. Keberanian Gibran buat tetap melangkah. Anak muda lain mungkin udah mundur, cari aman atau ngilang. Tapi dia enggak. Dia tahu gosip bisa bikin capek, tapi lebih capek lagi kalau berhenti di tengah jalan. Karena itu, dia jalan terus meski langkahnya sering diganggu suara-suara sumbang. Jejak digital memang susah dihapus, tapi bukan berarti masa depan ikut ternoda. Gibran ngerti betul, yang penting bukan apa yang orang omongin di masa lalu, tapi apa yang dia lakukan sekarang dan nanti. Itulah kenapa meski ada Fufu Fafa atau isu lain yang dilemparkan ke arahnya, dia tetap berusaha tegar. Karena di ujung hari, publik akan lebih menghargai kerja nyata ketimbang gosip tak berujung. Kalau ngomongin politik, nggak pernah ada jalan yang benar-benar tenang. Dan buat Gibran, badai terbesar datang waktu muncul desakan pemakzulan dari kelompok purnawirawan. Bayangin, anak muda yang baru duduk di kursi wakil presiden langsung dihantam tuntutan sebesar itu. Rasanya kayak lagi belajar nyetir, tiba-tiba ditaruh di lintasan balap Formula 1 dan disoraki ribuan orang. Deklarasi dari purnawirawan itu bikin suasana panas. Di media, judul-judul besar langsung muncul, Wapres terancam dimakzulkan. Bagi publik, ini seakan-akan pertanda kalau kepemimpinan Gibran rapuh. Tapi kalau kita jernih, sebenarnya desakan itu lebih banyak soal simbol politik daripada realitas. Proses pemakzulan itu panjang, ribet, dan gak bisa selesai cuma dengan satu deklarasi. Jadi kalaupun ada tekanan, itu bukan berarti Gibran salah. Di tengah isu itu, Gibran gak pernah terlihat panik. Gak ada drama bantah-membantah di depan kamera, gak ada teriakan marah. Dia malah tampil biasa aja, tetap hadir ke kantor, tetap ikut rapat, tetap menyapa wartawan dengan senyum. Itu tanda mental yang gak gampang diguncang. Karena orang yang benar-benar goyah, biasanya langsung terlihat dari sikapnya. Tapi Gibran tenang. Buat sebagian orang, tenang itu dianggap cuek.
Tapi sebenarnya tenang adalah cara paling elegan menghadapi badai politik. Karena kalau ikut larut emosional, justru musuh politik yang diuntungkan. Gibran kayak lagi main catur, diam, tapi matanya terus mengamati langkah lawan. Itulah kecerdikan politik yang gak semua orang punya. Kalau mau jujur, desakan pemakzulan itu lebih mencerminkan dinamika politik, bukan kinerja pribadi Gibran. Ada pihak yang memang gak suka sama keberadaannya sejak awal. Jadi, apapun yang dia lakukan, tetap aja dicari celah. Itu wajar, karena politik memang ladang tarik-menarik kepentingan. Dan keberadaan Gibran yang muda, energik, serta dekat dengan lingkar kekuasaan, bikin sebagian orang merasa terancam. Justru di titik ini, pembelaan buat Gibran makin jelas. Dia bukan sosok yang tiba-tiba bikin masalah besar yang melanggar konstitusi. Tuduhan pemakzulan itu bukan karena kesalahan fatal, tapi karena ada kelompok yang gak bisa menerima keberadaannya. Jadi kalau kita lihat dengan kacamata jernih, lebih adil kalau desakan itu dipandang sebagai dinamika politik, bukan kesalahan pribadi Gibran. Tekanan politik ini juga bisa jadi ujian kedewasaan. Kalau Gibran memilih reaktif, mungkin dia udah habis dimakan isu. Tapi dia pilih jalur sabar, jalur kerja. Itu membuktikan kalau dia nggak sekedar mengandalkan nama besar ayahnya, tapi juga belajar gimana jadi pemimpin yang tahan banting. Dan harus diakui, tekanan kayak gini bisa bikin siapapun down. Tapi Gibran justru nunjukin sisi lain, keberanian untuk tetap berdiri walau dihantam dari segala arah. Anak muda yang katanya cuma numpang nama, ternyata punya daya tahan yang bikin orang-orang terpaksa mikir 2 kali buat ngeremehin dia. Ketika sorotan media begitu tajam, Gibran membuktikan bahwa dirinya nggak gampang goyah. Dia tahu, yang dilihat publik bukan cuma isu, tapi bagaimana dia merespons isu itu. Dan dengan tenang, dia membuktikan bahwa pemimpin muda bisa tetap tegar di tengah gelombang. Pada akhirnya, desakan pemakzulan itu memang heboh, tapi juga jadi batu loncatan. Karena dari situ publik bisa lihat, ini bukan soal benar atau salah Gibran, tapi soal bagaimana dia bertahan. Dan dari semua yang udah terjadi, satu hal jadi jelas. Gibran punya ketegaran yang nggak bisa dianggap remeh. Kalau ada satu momen yang bikin mata publik makin tertuju ke Gibran, itu adalah saat dia dikasih mandat khusus buat ngurus percepatan pembangunan di Papua. Bayangin, wilayah yang selama puluhan tahun penuh konflik, penuh luka, dan penuh cerita ketidakadilan, tiba-tiba jadi tanggung jawab seorang wapres muda. Buat sebagian orang, itu kayak beban yang terlalu besar. Tapi buat Gibran, ini justru kesempatan buat nunjukin kalau anak muda juga bisa punya peran penting di panggung besar. Papua itu bukan sekedar proyek infrastruktur atau angka-angka di laporan. Papua itu cerita panjang soal rasa sakit, soal keterpinggiran, soal janji-janji yang sering nggak ditepati. Dan di titik itu, banyak orang skeptis. Apa iya Gibran bisa ngerti kompleksitas Papua? Apa iya dia bisa bikin perubahan nyata? Pertanyaan itu wajar, tapi yang lebih penting adalah keberanian dia buat bilang, saya siap ditugaskan kapan saja, di mana saja. Itu bukan kalimat kosong, itu kalimat seorang pemimpin yang berani mencoba. Gibran tahu, Papua nggak bisa diselesaikan dengan gaya politik Jawa semata. Papua butuh pendekatan hati, butuh sentuhan yang bukan cuma soal pembangunan jalan, tapi juga pembangunan rasa percaya. Dan meski langkahnya masih awal, kesiapan dia buat hadir langsung di tanah Papua adalah sinyal kalau dia nggak sekedar duduk manis di Jakarta. Dia mau turun, melihat langsung, dan itu sudah langkah besar. Banyak orang sinis bilang tugas itu cuma simbolis. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, semua tugas besar memang dimulai dari simbol. Simbol kehadiran, simbol perhatian, simbol niat baik. Dan simbol itu kalau dijalani dengan konsisten bisa berubah jadi realitas. Jadi nggak adil kalau kita langsung menutup mata seolah-olah kehadiran Gibran di Papua cuma pencitraan belaka. Di tengah segala tudingan itu Gibran tetap santai. Dia nggak pernah klaim akan menyelesaikan semua masalah Papua dalam semalam. Dia sadar ini kerja panjang, kerja lintas generasi. Tapi setidaknya dia udah ambil langkah awal. Itu jauh lebih berharga daripada sekedar duduk dan diam. Karena seringkali yang dibutuhkan Papua bukan janji manis, tapi kepedulian nyata. Tugas di Papua ini juga jadi cermin bagaimana Gibran belajar menghadapi keraguan. Orang mungkin ragu, orang mungkin meremehkan, tapi dia tetap jalan. Itu kayak atlet muda yang baru debut langsung dikasih lawan kelas dunia. Kalau dia kalah, wajar. Tapi kalau dia bisa bertahan, itu bukti kalau dia punya potensi besar. Dan Gibran pelan-pelan lagi membuktikan hal itu. Kita juga perlu sadar, Papua nggak cuma tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga tanggung jawab bangsa. Jadi waktu Gibran ditugaskan ke sana, itu bukan berarti dia sendirian. Dia bawa nama negara, dia bawa harapan jutaan orang. Kalau ada yang salah, jangan buru-buru nyalahin dia pribadi. Karena ini persoalan besar yang bahkan presiden-presiden sebelumnya belum bisa sepenuhnya beresin.
Yang bikin menarik justru Gibran nggak pernah terlihat tertekan. Wajahnya tetap datar, jawabannya tetap sederhana. Tapi sikap itu ngasih sinyal kalau dia punya mental baja. Karena kalau gampang goyah, dia pasti udah tumbang di awal. Tapi sampai sekarang, dia tetap berdiri, tetap menjalani tugas, tetap ngadapin keraguan dengan kepala tegak. Buat seorang pemimpin muda, keberanian turun langsung ke medan sulit itu jauh lebih berharga daripada 1000 pidato indah di ibu kota. Dan keberanian itu udah ditunjukin Gibran. Dia mungkin belum sempurna, dia mungkin masih belajar. Tapi bukankah pemimpin juga manusia yang butuh proses? Papua bisa jadi panggung pembelajaran terbesar buat dia. Akhirnya, tugas Papua ini bukan sekedar ujian politik, tapi juga ujian kemanusiaan. Dan kalau Gibran bisa bertahan, bisa nunjukin empati, bisa jadi jembatan antara pusat dan daerah, maka dia bukan cuma wakil presiden muda yang kontroversial, tapi pemimpin muda yang membuktikan diri. Dan disitulah letak pembelaannya, bahwa di balik semua kritik, ada niat tulus yang nggak bisa dipandang remeh. Kalau diibaratkan hidup, posisi Gibran sekarang itu kayak orang yang lagi main bola di lapangan penuh penonton. Setiap gerakan diperhatiin, setiap salah langkah langsung disorakin. Tapi, kalau berhasil, kadang malah dianggap kebetulan. Berat? Jelas berat. Karena jadi wakil presiden muda bukan cuma soal jabatan, tapi soal gimana dia tahan ngadepin beban ekspektasi yang datang tanpa ampun. Publik ini unik. Mereka bisa cinta sekaligus sinis di saat yang sama. Ada yang bilang Gibran simbol regenerasi. Ada juga yang nyeletuk kalau dia cuma numpang nama. Dua-duanya sah. Karena memang setiap pemimpin pasti punya dua sisi penilaian. Tapi jangan lupa, yang kita lihat sekarang bukan cuma anak muda yang lagi belajar, melainkan anak muda yang udah berani berdiri di atas panggung besar di mana nggak semua orang berani naik. Tekanan datang bukan cuma dari politikus lawan, tapi juga dari suara-suara netizen yang kadang lebih tajam dari pedang. Komentar pedas, meme, sindiran, semua itu dilempar tiap hari. Tapi Gibran tetap jalan. Bukan berarti dia kebal kritik, tapi dia tahu kalau berhenti cuma gara-gara komentar, itu sama aja nyerah sebelum perang dimulai. Dan buat dia, nyerah bukan pilihan. Yang bikin kisah Gibran menarik adalah bagaimana dia menghadapi tekanan itu tanpa banyak drama. Nggak ada curhat panjang di media sosial, nggak ada pidato yang nyalahin pihak lain. Dia lebih suka nunjukin lewat kerja, lewat hadir di lapangan, lewat keputusan-keputusan kecil yang mungkin nggak heboh di berita, tapi nyata buat orang yang merasakan langsung. Kadang, publik terlalu buru-buru pengen lihat hasil instan. Padahal, memimpin itu proses, kayak nanam pohon. Nggak mungkin hari ini tanam, besok langsung berbuah. Sama halnya dengan Gibran. Kalau kita maksa lihat hasil seketika, pasti kecewa. Tapi kalau mau sabar, barangkali nanti baru kita sadar kalau benih yang ditanamnya memang pelan-pelan tumbuh. Harapan publik pun seringkali tumpang tindih. Ada yang berharap Gibran jadi simbol perubahan, ada juga yang berharap dia jadi penerus gaya Jokowi. Ada juga yang cuma pengen lihat dia jatuh. Di tengah simpang siur itu, dia tetap milih jadi dirinya sendiri. Mungkin nggak sempurna, mungkin masih banyak belajar, tapi setidaknya dia nggak pernah berhenti berusaha. Buat seorang pemimpin muda, tekanan itu sekolah paling mahal. Gibran sekarang lagi duduk di kelas itu, kelas kehidupan yang bikin dia di tempat tiap hari. Bedanya, kalau orang lain ujian cukup di ruang kelas, dia ujiannya disiarkan nasional, dilihat jutaan mata. Kalau dia salah, semua orang tahu. Tapi kalau dia berhasil, nggak semua orang mau mengakui. Itu ironi yang harus dia telan. Namun justru dari situ keteguhan seorang pemimpin diuji. Bukan soal gimana dia merespons pujian, tapi gimana dia bertahan di tengah cibiran. Dan sejauh ini, Gibran nunjukin kalau dia punya daya tahan yang nggak dimiliki semua orang. Dia bukan tipe yang gampang tumbang, walau gelombang terus datang. Itu modal besar yang jarang orang punya. Kalau kita lihat dari sisi manusiawi, wajar banget kalau Gibran merasa capek. Tapi yang bikin dia beda adalah keberaniannya buat terus melangkah. Karena dia tahu, setiap langkah yang dia ambil bukan cuma soal dirinya, tapi juga soal harapan generasi muda yang pengen bukti kalau politik bukan cuma milik orang lama. Itu beban, tapi juga kehormatan. Dan di titik ini, pembelaan buat Gibran jadi jelas. Jangan buru-buru macap dia gagal, hanya karena tekanan datang bertubi-tubi. Justru tekanan itu yang bikin dia makin matang. Kalau hari ini dia kuat berdiri, itu artinya dia udah lulus sebagian ujian berat. Dan siapa tahu, dari ketegaran itulah nanti lahir pemimpin yang benar-benar bisa bikin kita bangga. Hari ulang tahun biasanya identik dengan tawa, ucapan selamat, kue, dan doa. Tapi buat Gibran, usia ke-38 kali ini datang di tengah gelombang isu yang nggak pernah berhenti. Ada yang bilang, kasian ya,
Ulang tahunnya ketutup sama berita miring. Tapi justru disitulah letak keteguhan seorang pemimpin diuji. Karena nggak semua orang bisa merayakan pertambahan usia sambil tetap berdiri tegak meskipun ombak menghantam dari segala arah. Buat sebagian orang, mungkin gampang aja bilang, ya udah, toh bisa dirayain diam-diam sama keluarga. Tapi posisi Gibran bukan orang biasa. Setiap geraknya disorot, bahkan suasana ulang tahunnya pun jadi bagian dari opini publik. Dan walaupun ada masalah yang silih berganti, bukan berarti hari spesial itu kehilangan maknanya. Justru hari itu makin terasa dalam, karena jadi refleksi sejauh mana dia udah bertahan dan sejauh mana dia siap melangkah lebih jauh. Ada yang nyinyir, ada yang nyindir, bahkan ada yang sengaja ngelempar isu pas deket-deket momen spesialnya. Tapi Gibran memilih diam dan tetap bekerja. Itu bukan kelemahan, itu justru bentuk kekuatan. Karena buat dia, ulang tahun bukan cuma sekedar selebrasi, tapi pengingat kalau waktu terus berjalan dan tanggung jawab makin besar. Dan dia nggak mau buang waktunya hanya buat ngeladenin komentar receh yang nggak ada manfaatnya. Ulang tahun ini memang nggak heboh, nggak ada pesta besar yang sengaja dipamerin ke publik. Tapi justru disitulah letak keindahannya. Kesederhanaan yang dia pilih nunjukin kalau dirinya lebih sibuk mikirin rakyat daripada mikirin panggung perayaan. Itu yang bikin Gibran beda. Dia tahu prioritas. Dan di tengah badai isu, dia tetap ingat kalau kebahagiaan terbesar bukan dari tepuk tangan orang, tapi dari rasa yakin kalau dia masih di jalan yang benar. Kalau mau jujur, nggak semua orang bisa sekuat itu. Banyak yang kalau lagi diterpa masalah, milih kabur atau bikin drama buat cari simpati. Tapi Gibran nggak main di level itu. Dia lebih milih berdiri apa adanya, nerima kenyataan, dan ngadepin dengan kepala tegak. Itu yang bikin dia layak dibela. Karena seburuk apapun isu yang dilemparkan, dia tetap punya ketenangan untuk bilang dalam hatinya, gue nggak hidup buat nyenengin semua orang. Kita mungkin gampang bilang ulang tahun itu jadi nggak spesial karena banyak masalah. Tapi sebenarnya justru karena masalah itu, ulang tahun jadi lebih bermakna. Bayangin, di umur 38, dia udah ngelewatin fase yang jauh lebih berat dari orang kebanyakan. Kalau orang lain di usia segitu mungkin masih sibuk mikirin kerjaan atau keluarga kecilnya, Gibran udah nanggung beban satu negara. Itu sendiri udah jadi pencapaian luar biasa yang patut dihargai. Dan bukankah itu justru esensi kehidupan? Bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari mulusnya jalan, tapi dari kemampuan kita buat tetap berdiri meski jalan berliku. Gibran nunjukin hal itu di ulang tahunnya kali ini. Dia nggak butuh kue besar atau pesta meriah buat buktiin kalau hari spesialnya tetap berarti. Cukup dengan keberanian dan ketegaran, dia udah kasih pesan kuat ke semua orang. Badai boleh datang, tapi kapal ini nggak akan karam. Publik sering lupa kalau seorang pemimpin juga manusia. Mereka punya hati, punya keluarga, punya rasa lelah. Tapi bedanya, Gibran nggak pernah nunjukin sisi rapuhnya di depan umum. Dia simpen itu buat dirinya sendiri, biar orang lain tetap lihat ketegarannya. Dan sikap itu yang bikin banyak orang diam-diam kagum, meski nggak semua mau mengakuinya. Jadi apakah ulang tahun ke-38 ini masih terasa spesial? Jawabannya, iya, bahkan lebih spesial. Karena ini bukan cuma sekedar ulang tahun, tapi titik pembuktian bahwa di usia muda, dia udah bisa berdiri kokoh di tengah terpaan isu tanpa kehilangan arah. Itu nggak biasa. Itu tanda kalau Gibran punya daya tahan lebih besar dari yang orang kira. Ulang tahun ini bukan akhir, tapi awal babak baru. Babak di mana Gibran makin matang, makin kuat, dan makin siap melangkah lebih jauh. Bukan cuma buat dirinya, tapi buat semua orang yang menaruh harapan di pundaknya. Jadi kalau ada yang bilang hari ini nggak istimewa, biarlah. Karena yang tahu arti sebenarnya hanya dia, keluarganya, dan orang-orang yang percaya kalau dari badai justru lahir ketangguhan. Di tengah ucapan selamat ulang tahun yang datang, ada juga bisik-bisik soal ijazah Gibran yang diragukan. Seolah-olah setiap langkah yang dia ambil nggak pernah lepas dari sorotan. Bahkan hal pribadi kayak pendidikan pun jadikan bahan serangan. Padahal di balik semua itu, kita perlu sadar, isu ijazah hanyalah satu dari sekian banyak cara orang mencoba menjatuhkan. Dan seringkali, yang namanya keraguan publik itu lebih soal persepsi, bukan fakta. Banyak yang nggak sadar, kalau keributan soal ijazah itu bukan sekedar pertanyaan soal kertas, tapi lebih ke arah politis. Karena kalau mau jujur, bukankah Gibran udah membuktikan dirinya lewat kerja nyata? Kalau cuma modal selembar ijazah tanpa kerja, publik juga nggak bakal percaya. Tapi sebaliknya, meski ijazahnya dipertanyakan, nyatanya dia tetap bisa duduk di kursi wakil presiden dan jalan terus ngurusi negara. Itu udah bukti yang lebih kuat daripada sekedar tulisan di kertas. Memang gampang buat orang bilang, kalau benar kenapa nggak dibuka aja? Tapi pertanyaan itu seringkali cuma jebakan buat memancing kontroversi.
Karena sebesar apapun klarifikasinya, kalau niatnya cuma nyari celah, publik yang udah punya prasangka tetap nggak bakal puas. Dan disitulah Gibran paham, nggak semua tuduhan harus dijawab. Kadang, diam justru lebih lantang daripada ribuan kata. Yang menarik, isu ijazah ini seakan dipakai untuk menutupi prestasi yang ada. Ketika Gibran hadir di lapangan, ketemu rakyat, atau ikut ngurus masalah nasional, hal-hal itu malah jarang jadi sorotan panjang. Tapi giliran muncul isu negatif, semua orang langsung heboh. Ironis kan? Seolah-olah publik lebih suka ngegali kelemahan daripada mengapresiasi usaha. Di sisi lain, justru isu inilah yang nunjukin ketegaran Gibran. Dia nggak kelihatan panik, nggak juga main drama di depan kamera. Dia tetap jalanin tugasnya seperti biasa. Tetap hadir di rapat, tetap turun ke masyarakat. Seolah-olah mau ngasih pesan, kalau cuma soal itu gue nggak akan berhenti melangkah. Itu bentuk pembelaan paling elegan, tanpa harus banyak bicara. Kalau mau kita tarik garis besar, masalah ijazah ini sebenarnya lebih nunjukin sikap publik daripada Gibran sendiri. Karena buat sebagian orang, apapun yang dilakukan Gibran akan selalu salah di mata mereka. Kalau dia kerja, dianggap pencitraan. Kalau dia diam, dianggap nggak mampu. Kalau dia klarifikasi, dianggap defensif. Tapi kalau dia nggak klarifikasi, dianggap sembunyi. Dengan kata lain, nggak ada langkah yang benar buat orang yang memang udah menutup mata. Tapi disinilah poin pentingnya. Gibran nggak hidup buat nyenengin semua orang. Dia hidup buat jalanin tanggung jawab yang udah dipilihnya. Dan kalau ujian kayak isu ijazah ini muncul, itu bagian dari proses pendewasaan yang justru bikin dia makin kuat. Karena pemimpin sejati bukan dinilai dari selembar kertas, tapi dari bagaimana dia bertahan di tengah badai dan tetap fokus ke tujuan. Isu ini kalau dipikir-pikir malah jadi pengingat buat kita semua. Jangan terlalu gampang percaya sama narasi yang dilempar ke publik. Karena seringkali, narasi itu dibentuk bukan buat nyari kebenaran, tapi buat ngaburin pencapaian. Dan kalau kita jujur, Gibran udah nunjukin lebih dari sekedar kelayaan. Dia udah nunjukin kalau dia punya daya tahan, keberanian, dan tekad yang jarang orang seumurannya punya. Jadi ketika orang lain sibuk mempertanyakan ijazah, Gibran sibuk mikirin bagaimana besok bisa tetap hadir di tengah rakyat. Ketika orang lain sibuk membongkar masa lalu, dia sibuk mikirin masa depan. Dan disitulah letak keteguhan yang bikin dia beda. Bukan ijazah yang nentuin langkahnya, tapi keberanian hatinya buat tetap jalan meski terus diserang. Pada akhirnya, ulang tahun ke-38 ini ditutup dengan satu pesan jelas. Badai isu boleh datang, termasuk soal ijazah. Tapi Gibran tetap berdiri. Dia tahu, kepercayaan rakyat nggak ditentuin dari selembar dokumen, tapi dari langkah nyata yang bisa dirasakan. Dan kalau hari ini dia masih bisa tegak menghadapi semua itu, artinya dia udah kasih bukti. Pemimpin sejati bukan mereka yang bebas dari tuduhan, tapi mereka yang tetap berjalan meski jalan terus dihalangi.